Shalom, perkenalkan nama saya Veronica Rappa dari Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas C, NIRIM 10-20-20-7977. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai emosi dalam psikologi. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu emosi. Emosi bukan hanya dikatakan ketika kita melampiaskan amarah, tetapi emosi mewakili semua perasaan kita. Emosi adalah luapan perasaan yang berkembang sebagai reaksi psikologis, fisiologis, dan surut dalam waktu singkat. Emosi juga dapat dikatakan sebagai keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis, seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan atau kecintaan, dan keberanian yang bersifat subjektif. Secara garis besar, emosi manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif yaitu emosi yang bersifat membangun, yang mendorong seseorang supaya berusaha mengerjakan lebih baik lagi bagi orang lain. Contohnya kekaguman, kegembiraan, kelembutan hati, sukacita, dan rasa bersyukur. Sedangkan emosi negatif yaitu emosi yang bersifat merusak atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya ketakutan, kejengkelan, kemarahan, kesedihan, kekhawatiran, dan depresi. Yang kedua, fungsi dan stabilitas emosi. Pengarahan dan pengendalian emosi ke arah yang lebih positif tergantung pada stabilitas atau kestabilan emosi yang dimiliki oleh seseorang. Stabilitas emosi terkait erat dengan sensitivitas seseorang, yaitu mudah atau tidaknya seseorang merasa tersentuh, tersinggung, marah, menangis, atau putus asa. Apa saja kategori stabilitas emosi? Yang pertama, stabilitas emosi tinggi. Dikatakan sebagai stabilitas emosi tinggi karena tingkat kemampuan seseorang menahan emosi yang tinggi sehingga akibat marah yang terkendali dapat dihindari seperti pemukulan, perkelahian, atau bahkan pembunuhan. Dalam hal ini, emosi dipergunakan untuk hal yang lebih positif, tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Yang kedua, stabilitas emosi sedang, yaitu tingkat kemampuan menahan emosi yang sedang ditentukan oleh situasi diri saat itu. Orang jenis ini dapat mengendalikan emosi tergantung situasi dan kondisi mendukungnya. Jika tidak, ia dapat marah secara tidak terkendali. Jadi sifatnya fluktuatif atau naik turun. Kemudian yang ketiga, stabilitas emosi rendah, yaitu tingkat kemampuan menahan emosi kategori rendah apabila sama sekali tidak mampu mengendalikan diri dari emosi kemarahan yang dilakukan sebagai luapan emosi untuk memperoleh kepuasan batin. Lalu, apa atau bagaimana dampak ketika seseorang tidak mampu mengolah emosi? Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu dampak ketika seseorang tidak mampu mengolah emosi, yaitu stres, di mana kondisi tidak nyaman yang dirasakan oleh tubuh yang bisa disebabkan oleh gangguan fisik seperti penyakit dan lingkungan yang potensial menekan, tidak terkendali, membahayakan, dan sebagainya. Emosi dapat menimbulkan beragam respon baik terhadap psikis, fisik, maupun tingkah laku. Cara-cara untuk mengatasi stres yaitu yang pertama, mencari informasi mengenai kondisi atau masalah yang sedang dihadapi dan solusi apa yang mungkin diambil. Yang kedua, melakukan tindakan dalam upaya mengurangi efek dari stres. Yang ketiga, fleksibel dalam mencoba berbagai cara. Yang keempat, tidak bertindak impulsif atau gegabah. Dan yang kelima, gunakan pikiran atau kognitif untuk memahami
dan mengatasi stres. Jadi kesimpulan, kemampuan kita mengendalikan emosi sangat menolong kita mempunyai tujuan yang konsisten terhadap pembelajaran. Yang kedua, kemampuan kita mengendalikan emosi akan menolong kita sukses dalam pergaulan. Dan yang ketiga, kemampuan kita mengendalikan emosi merupakan bukti kecerdasan emosi kita. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai emosi dalam psikologi. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.